Nah, kelihatan jelas. Shalom Pak Daud, Oke. Gimana kabarnya nih, Michael? kita udah lama nggak Zoom ini. Dahsyat Pak, luar biasa. Iya, saya di mobil ini. Iya. Iya, Dari mana ke mana Pak? ke Bogor, ke tempatnya teman. Wah, luar biasa, luar biasa. Di mobil sama Feli juga ya Pak ya? Enggak sama teman aja nih. Oh, kemarin kan perginya sama Feli. Iya, Cuma ini iya. Gimana kabarnya, Michael? luar biasa. Saya sehat, puji Tuhan. Pelayanan juga tetap stabil Pak. Tuhan Yesus baik. Kita doa ya. Ya, kita mulai dengan doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Berkati firman, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat. Kuasa Yesus melalui kami semua. Haleluya, amin. Amin. Gimana, Michael, apa yang mau ditanyakan? Nah, Pak Daud, kemarin saya baru lihat eh, live-nya Pak Gilbert. Nah, Hmm, live-nya Pak Gilbert mention sesuatu tentang vaksin Nusantara. Nah, mm-mm. itu kan lagi heboh nih di berita-berita. Nah, Iya, vaksin Nusantara itu gimana? Kalau menurut Pak Daud gimana? Karena Pak Gilbert mendukung, mendoakan, saya juga kalau kemarin mendoakan menurut juga. saya yang paling masuk akal, yang saya terima, semua vaksin ya Nusantara, Oh gitu ya, Pak ya. karena produk Indonesia. Wah, harus cintai produk-produk Indonesia, Pak. Iya, kedua, itu sama dengan teori dari kakek saya, dari darah manusia, Hmm, bukan iya, darah monyet atau iya, kuda. iya. Itu lebih 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 masuk akal gitu loh. Teori kakeknya gimana waktu itu, Kak? Pak, Kakek saya kan pernah saya belum dengar mengalami soalnya. namanya itu Perang Dunia Kedua. Hmm, Nah, pada waktu ada wabah, itu kakek buyut ya, kakek guru, hmm, satu orang yang sembuh, itu darahnya diambil, disuntikkan ke teman-temannya di bagian kaki. ya, Di bagian kaki, yang darahnya cocok itu kering, langsung jadi antibodi sembuh. Yang tidak cocok itu demam panas sampai 2 hari, tetapi sembuh menjadi antibodi. hmm. Jadi dari situ kakek saya bicara, kalau nanti ada suatu wabah, teori yang benar adalah seperti itu. Ya. Harus dari darah manusia, bukan darah kambing. Iya, Pak. Nah, itu teori dari kakek saya itu. Iya. Jadi kalau vaksin yang paling cocok dengan teori itu ya Nusantara dan pasti halal. Iya, 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 iya. Menurut Michael gimana? Iya, Nanti saya. kalau saya vaksin atau tidak, nanti akan ada beritanya. Wah, jadi kita harus lurusin Pak Daud bukan anti vaksin ya, Pak? Tidak. Kalau saya nunggu vaksin yang terbaik, bukan kelinci percobaan. Siap, Pak Daud. Nah, Nah, Pak Daniel kalau saya Sutoyo, kenapa Pak Daud? Sorry. kalau saya ditanya sudah vaksin belum, nanti akan saya beritahu. Oh, nanti akan di endorse ya, Pak. Vaksin Nusantara. Pak Daud tadi belum pernah endorse apapun, endorse-nya vaksin Nusantara ya, Pak. Kalau saya pokoknya teori dari kakek saya itu yang benar. Ya, Dari darah manusia, bukan darah binatang. iya, Pak. Menurut Michael gimana? Iya, Pak. Setuju. Hmm? Setuju. Karena DNA-nya, genetikanya udah beda. Iya. Kan tidak mungkin darah monyet nanti bisa jingkrak-jingkrak kan? Iya, iya. Iya. Gimana menurut Michael? Nah, eh, setuju. Nah, Pak Daniel Sutoyo sudah vaksin, Pak. Saya sudah 2 kali. Vaksin apa kalau boleh Ya, tahu, Pak? Sinovac ya. Oh, Justru di kabupaten itu kami adalah barisan yang pertama oh sebagai ya? tokoh apa ya. Ya, saya bersama-sama bupati itu apa vaksinnya itu. Oh, soalnya Sudah, tokoh agama ya, Pak ya? ya karena tokoh agama ya. Karena ada Tokoh agama dapat prioritas ya. duluan memang.
ya Thomas dan Toga itu ya, tokoh Iya. masyarakat dan tokoh agama gitu. Iya. Jadi saya bukan anti vaksin gitu. Jadi Karena menurut banyak orang itu manfaat vaksin itu adalah untuk pengenalan virus itu masuk sehingga ketahanan tubuh itu untuk memerangi virus yang baru itu gitu ya. ya. Nah, Bapak Daud Tony sama Pak Daniel Sutoyo penanggapannya gimana tentang ada orang yang bilang bahwa vaksin itu isinya pasti semua isinya dari ada darah antikris, terus ada yang bilang wah ini ulannya antikris di akhir zaman, di barcode dan lain-lain, gimana itu? Ya, kalau menurut saya perlu penelitian ya. Apakah ya penelitian medis, kemudian penelitian biblical gitu ya. Kalau menurut saya itu, kalau antikris itu kan pribadi kan gitu ya. Pribadi, oknum kan gitu ya. Nah, tapi kalau berupa vaksin itu ya mungkin perlu penelitian gitu ya. Menurut saya pernyataan itu harus didasarkan hasil penelitian yang akademis gitu ya. Yeah. Saya kira ya para ilmuwan meneliti, kemudian teolog itu juga meneliti gitu ya. Menurut saya begitu. Kalau Pak Daud gimana, Pak? Kalau saya yang paling aman adalah di mana itu diambil dari darah kita sendiri. Itu yang paling tepat, pasti bukan antikris. Pasti ya, Pak? Karena darahnya dari darah kita sendiri kan. Nah, pokoknya cari vaksin yang darahnya dari darah kita sendiri, itu aja. Ya. Bukan darah monyet maksudnya. Iya, Pak Daud. Menurut Michael gimana? Ya, jadi kita berdoa supaya vaksin Nusantara ini bisa berjalan dengan baik ya Pak. Apalagi kalau produksinya kan di dalam negeri kan enak Pak. Indonesia pasti cepat selesai pandeminya ya Pak. Iya. Nah, apa mungkin ini yang Pak Daud bilang, belajar normal itu apakah dimulai dari vaksin Nusantara ini, Pak? Kan katanya saya yakin yang nanti yang belajar normal kita nanti yang menuntaskan adalah vaksin Nusantara. Gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi saudara nanti saya juga mau divaksin atau tidak, nanti saya kabarin. Tapi yang jelas saya tidak mau yang darah monyet. Iya. Siapa? Setuju, Michael? Ya. Tapi saya sudah terlanjur. Kalau saya bukan yang monyet, Pak. Kalau saya yang dari RNA, yaitu vaksin Astra. Nah, kalau Pak Daniel Sutoyo Sinovac, kalau Pak Daud nanti Nusantara ini, saya yakin pasti. Tenang saja. Pokoknya beritanya saya kasih tahu, Michael. Ya. Siapa? Tapi yang jelas gini, Michael. Ya. Yang benar itu adalah dari darah manusia, udah. Iya, Pak. Dan manusianya juga harus kita kenal juga, jangan manusia yang tidak dikenal. Siapa? Nah, penting tentang corona ini, Michael, jangan adu sakti itu aja. Ya. Harus tetap protokol ya, Pak ya. Iya, kalau saya kan dapat petunjuk Tuhan bahwa tahun depan itu baru belajar normal. Iya. Ini bukan suara Tuhan ya, Michael ya. Bukan suara Tuhan ya. Ya. Saya punya firasat, punya feeling yang bisa untuk mengatasi corona ini ya Nusantara, vaksin Nusantara. Firasatnya Pak Daud ya? Iya. 99%. Wow. Berarti Pak Daud benar-benar yakin teguh nih tentang vaksin Nusantara kayak Pak Gilbert ya? Karena ini berhubungan dengan darah kita sendiri. Ya. Artinya bukan darah antikris. Ya. Kan maksudnya kan diambil dari darah mana, asalnya kan jelas. Ya. Nah, dan saya tidak mau hidup saya jadi kelinci percobaan. Iya Pak Daud. Nah, lebih baik yang pasti bener aja lah daripada nanti setengah mati. Gitu ya Pak ya? Iya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yang paling bagus apa? Yang pasti jelas aja gitu loh.
Iya, iya, iya. Hidup Siapa? itu ada masalah, ngapain nambahin masalah? Siapa? Jadi Jadi lebih baik cari yang pasti aja lah gitu. jadi Pak Dauto ini berarti mendukung Pak Terawan ya dalam vaksin Nusantara ini karena kan memang Saya tidak mendukung 100%, 1000%. wah dahsyat ya. Dan Gimana? Saya dukung bukan 100% loh. 1000%. waduh, ini di endorse sama Pak Dauto ini pasti dahsyat ini Pak. Ya nanti kalau udah berjalan dengan lancar mungkin kita buat video ya Pak Dauto ini. Nanti Tapi yang jelas satu, ya. Ada dokter hebat, saya kenal dia baik, saya tanya tentang teori kakek saya. Ya. Dan dia berkata kakek saya itu betul. Ya. Makanya saya ambil keputusan yang betul aja lah. Jangan yang uji coba, kelinci percobaan. ya, karena apa? Karena teori kakek saya itu dia sudah dari Perang Dunia Kedua loh. Iya, Pak. Dan itu sudah terbukti. Ya. Nah, yang darahnya tidak cocok, itu demam panas selama 2 hari. Iya. Keluar nanah. Tapi setelah itu tetap bisa ya Pak ya? Sembuh dan jadi antibodi. Iya. Nah, sedangkan yang cocok itu langsung jadi yang namanya itu kering. Iya Pak. Nah, jadi kalau diperhatiin tentang teorinya vaksin Nusantara itu bukan 100% lagi, itu 1000% malahan. Cocok sama Pak Dauto nih ya? Iya, dan hidup saya tidak mau jadi uji coba. Ya. Ya Pak Daud. Yang pasti-pasti aja lah. Kan kita juga berhikmat juga. Ya. Menurut Michael cocok enggak? Cocok Pak. Saya juga 100% mendukung vaksin Nusantara, apalagi... Kok 100.000 dong? Saya 10.000 aja Pak. Karena saya mau mendukung produknya Indonesia ya. Saya juga pernah dengar tentang Pak Terawan dari papa saya. Pak Samuel Gunawan juga pernah tahu dan saya yakin kok Tuhan pakai sebagai anak Tuhan juga kan. Ada cerita Michael tentang ya, Pak Terawan Michael. Ya. Michael. Iya Pak. Ada cerita tentang Pak Terawan Michael. Mana, Pak? Suatu kali saya diperintahkan Edi Wibowo untuk screening. Ya. Waktu itu Edi Wibowo perintahkan saya, Daud, periksa orang ini, namanya ini. Nah, ini tolong dicek. Itu tugas kamu, karena ini untuk keamanan presiden. Dan langsung saya diberi perintah, ya, Pak. Dikasih surat perintahnya itu dengan ajudan. Ya. Ajudan ini juga kenal baik dan masih hidup sampai sekarang. Ya. Nah, ajudannya itu beritahu saya, ini perintah jenderal itu. Ya. Nah, waktu itu saya cek tentang Pak Terawan. Oh, yang disuruh Pak Edi Wibowo meriksa Pak Terawan. Iya, tapi itu meriksa jarak jauh. Karena kita kan tim screening yang silent. Iya, Pak. Waktu saya screening semuanya, ini orang hebat, Michael. Iya, Pak. Langsung saya ngasih kembali ke Pak Edi Wibowo, izin jenderal, aman, posisi aman. Ini sudah saya screening, sudah saya lihat, sip ini jenderal, oke. Langsung kalau gitu kita tidak ragu untuk ke presiden maupun ke ibu negara gitu. Nah, jadi kalau kepresidenan aja mengakui, apalagi kita, Michael. Iya, betul. Kan aneh kalau misalnya orang tidak mengakui kan tanda tanya, dibayar piro kan gitu. Wong presiden aja mengakui ya. Gitu ya Pak ya. Kan dari situ saya lihat itu Pak Terawan itu sudah berapa presiden ditanganin, Michael. Gitu ya Pak. Jadi bukan kita nyerahkan hidup untuk jadi kelinci percobaan gitu loh. Iya Pak. Kalau saya lebih cocoknya yang pasti-pasti aja lah, Michael gitu loh. Ya, dan karena saya pernah ditugaskan untuk screening gitu loh.
Iya, Pak. Dan memang kalau kalau vaksin kita beli terus kan uangnya negara habis ya, Pak. Gini ya, Michael, kalau yang pengalaman kakek saya itu begitu wabah itu virusnya apa, ya itu cukup sekali aja, selesai. Iya, Pak. Nah, ini kelihatannya yang paling cocok ya vaksin Nusantara. Wah, dukungannya sungguh luar biasa, Pak Daud. Oh, karena pernah saya ditugasi Edi Wibowo untuk screening. Kalau kita pernah ditugasi kan kita tidak sembarangan untuk melihat seseorang, Michael. Dari latar belakang, dari skill kemampuan, Michael. Iya. Wong dunia aja mengakui, masa kita tidak mengakui kan aneh, Michael. Ya, WHO kok nggak salah sudah mengakui ya, Pak ya. Iya. Ya pokoknya gini loh, Michael. Ya. Kalau vaksin Nusantara itu dijamin 100% halal dan bukan antikris. Oh gitu ya, Pak, bukan antikris. Jadi kalau mau aman ya daripada orang Kristen yang bingung antikris atau tidak, ya vaksin Nusantara aja. Nah, nggak usah mumet. Kapan keluarnya, Pak? Karena tenang kan, aja. Kan soalnya saya kan menghadapi ribuan jemaat nih, Pak. Mereka kan semua tanya-tanya sama saya. Mereka ada yang takut, ada yang seperti itu. Nah, mereka tanya sama saya, kapan vaksin Nusantara gitu. Pokoknya gini loh, kalau masalah roh setan di dalam vaksin, saya lebih tahu, Michael. Karena bidang saya masalah setan. Setan, iya, Pak. Nah, kalau di vaksin Nusantara itu, yang jelas tidak ada setan. Iya. Yang ada ya darah manusia. Iya, Pak. Terusan diproses kan gitu. Iya, Pak. Jadi yang jelas, yang benar ya cari yang pastilah, jangan yang uji cobalah. Kapan, Pak? Wah, ini Pak Daud kan biasanya kayak gini-gini tahu. Kapan nih, Pak? Bisa untuk kita buat jemaat yang mungkin belum divaksin, Pak? Bisa-bisa itu Desember. Desember udah? Januari, Desember akhir tahun ini, Januari akan dimulai dan kita berharap seluruh Indonesia, Michael, untuk menyelesaikan corona di Indonesia, Michael. Ya. Ya itu mungkin Januari itu mungkin yang Pak Daud bilang yang belajar normal itu, Pak ya. Pokoknya saya beritahu semuanya yang jelas udah saya cek, yang tidak ada roh antikris dan tidak ada setannya, yaitu vaksin Nusantara. Udah itu aja. Gitu ya, Pak ya. Yang lainnya saya tidak ngecek. Tidak tahu. Jadi enggak usah bingung chip atau barcode apa, enggak ngerti lah. Yang penting satu, enggak ada setannya, itu aja. Siapa? Nah, kita kembali. Jadi vaksin udah jelas, Pak Daud bukan anti vaksin. Jadi kita juga tetap mendukung program pemerintah. Kita mendoakan biarlah vaksin Nusantara bisa segera selesai supaya Indonesia bisa bebas dari corona. Kalau bisa karena Indonesia jadi berkat buat dunia ya, Pak ya. Karena kalau kita gunakan vaksin asal-asalan repot, Michael. Iya, Pak. Nanti kita setiap bulan berapa sekali vaksin terus. Lama-lama wajah kita jadi vaksin. Kalau setiap bulan, berapa bulan sekali ganti. Memang tubuh kita ini jadi kelinci percobaan, toh, Michael. Iya, Pak Daud. Saya lebih baik cocok yang pasti itu loh, Michael. Bukan kelinci percobaan lagi gitu loh. Tapi Pak Daud sehat ya sampai hari ini ya? Sehat. Yang jelas satu, Michael. Iya. Pengalaman kakek saya itu di waktu Perang Dunia Kedua, itu jelas sekali yang ditancapkan ke suntikan darah itu cukup sekali. Ya. Dan seumur hidup. Ya. Nah, di situ saya ambil keputusan nanti, ya saya kabarin nanti Michael. Siapa? Tapi kalau saya vaksin Nusantara sih bukan 100, 1000. Michael malah 10.000%. Ya, Pak. Kalau Pak Daniel Sutoyo gimana pendapatnya vaksin Nusantara nih? Kita diskusi. Pak Daniel? Pak, di-unmute lagi, Pak.
ke Oke. Ya, saya setuju dengan vaksin Nusantara ya. Walaupun di Indonesia masih satu perdebatan, ada dilema ya. Ada beberapa tokoh epidemi gitu ya yang tidak bisa menerima ya. Kemudian tetapi WHO ini sudah memuat vaksin ini di melalui jurnal ya, uji klinis vaksin Nusantara yang ketiga ya, melalui dendritik gitu ya, dendritik sel itu. Jadi saya mendukung dengan vaksin Nusantara ini. Satu, ya, penemunya adalah anak Tuhan ya, anak Tuhan yang cinta Tuhan, gitu ya. Anak Tuhan yang menurut saya dengan rendah hati ya, sekalipun dia sebagai pada saat itu Menteri Kesehatan, kemudian dicopot oleh Presiden, tetapi dia tetap berjuang untuk pemerintah ya, berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi saya kira Pak Terawan memiliki hati hati yang melayani ya, hati yang berjuang untuk orang lain, untuk bangsa dan negara ini. Satu. Nah, kemudian yang kedua, ya, Pak Terawan itu juga sebagai dokter ya. Kemudian teori yang dipakai itu kan luar biasa untuk kanker otak dan sebagainya, dan itu keberhasilan yang luar biasa. Dan yang ketiga, vaksin Nusantara itu kan diambil dari darah orang itu sendiri kan, gitu ya. Jadi bukan dari yang lain seperti Pak Daud katakan tadi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah vaksin hasil dari produk dalam negeri gitu ya. Saya kira lebih murah, lebih hemat gitu ya. Dan saya kira ada juga para peneliti epidemi yang setuju dengan vaksin Nusantara ya, seperti mantan Menteri Kesehatan zamannya Pak SBY, Siti Fadila gitu ya, itu kan mendukung ya, walaupun beberapa tokoh yang lain itu tidak mendukungnya. Saya kira ada sisi politisnya karena Pak Terawan itu kan karena Kristen gitu ya. Ya, jadi saya mendukung dengan vaksin Nusantara ini, dan kita berharap kepada pemerintah supaya vaksin Nusantara ini dapat disebarluaskan kepada publik supaya semua masyarakat bisa menggunakannya gitu ya. Semua bisa menerima vaksin Nusantara. Sekarang ini kan masih berebut ya untuk vaksinasi gitu ya. Karena ini menurut beberapa pendapat kita ini bisa bebas dari virus itu adalah ketika semua orang itu sudah vaksin gitu ya. Nah, kemudian ada juga satu ya, apakah ini penelitian, apakah ini fakta, apakah ini mitos, tapi ada yang mengatakan kematian akibat corona, katanya kematian akibat corona ini 95% itu belum divaksin. Ya. Jadi ada manfaat vaksin ini. Maka saya tidak anti vaksin, dan saya menyarankan kepada semua anggota jemaat, kemudian staf yang ada di SDT Intels itu sudah vaksin semua itu. Ya. Jadi saya setuju dan saya mendukung, dan kami berdoa supaya vaksin Nusantara ini cepat diimplementasikan gitu ya. Ini pendapat saya, Pak Michael. Ya, Pak Daud mungkin bisa dilobi supaya lebih cepat, Pak. Iya, pasti nanti Michael saya lobby. Kan saya kan negosiator yang lumayan lah, ada pengalaman dikit-dikit. Saya nggak pernah lihat Pak Daud semangat ini untuk sesuatu, Pak. Berarti ini benar-benar sesuatu yang dahsyat ya, ini, Pak? Michael, karena saya punya pengalaman dengan Pak Terawan, Michael. Ya. Sahabat berarti, Pak?
Bukan. Maksudnya saya pengalaman pernah screening dia. Oh iya. Kalau kita screening dia kan berarti kita sudah tahu kemampuan dia, Michael. Iya. Maksud saya itu bukan kemampuan abal-abal tuh, Michael. Iya. Bukan hanya sekedar dokter biasa gitu loh. Tapi punya keahlian khusus. Sesuatu kalau yang untuk presiden, Michael, itu adalah the best of the best. Baik dari yang terbaik. Yes. Haleluya. Dan waktu itu yang diperintahkan screening sama Edi Wibowo kan saya, Michael. Iya, Dok. Jadi saya tahu kemampuannya dan bagaimana dia. Karena saya kan yang screeningnya, Michael. Iya, Pak Dok. Jadi bukan hanya omongan orang kanan kiri yang tidak jelas, Michael. Karena saya waktu screening ini kan kita kan harus tahu kemampuan dia, skillnya dia, dan bagaimana ininya harus jelas benar, Michael. Karena untuk presiden loh, Michael. Ya. Dan waktu saya berkata ya, langsung Pak SBY oke, gitu. Itu kan perintah Edi Wibowo langsung ke Ibu Ani kan ya. Iya. Nah itu sudah terjadi. Karena yang suruh screening saya, jadi saya punya pengalaman itu, Michael. Iya, Pak. Dan menurut Michael gimana? Ya, kita mendukung vaksin Sekarang Nusantara. Michael gini, kalau kita sekolah kan harus tahu rektornya lulusan apa, Michael. Ya. Kalau lulusannya SD kan tidak mungkin kita kuliah di situ, toh, Michael. Betul nggak, Michael? Tuh. Nah, tapi waktu saya screening, saya lihat biografinya ini, langsung saya suruh ngecek dengan doa. Bahkan Pak Edi Wibowo ngomong, gunakan ilmu terawang, gitu, Michael. Saya ngomong bukan terawang, doa jenderal, gitu. Iya, luar biasa, Pak Dok. Dan itu jadi saya yakin tahun depan saya berharap yang menuntaskan corona di Indonesia itu vaksin Nusantara, Michael. Amin. Dendritic cell ya. Iya. Karena apa? Karena orang ini pernah nangani presiden. Yang pernah nangani presiden bagian pengamannya aja itu baik dari yang terbaik, Michael. Iya. Kan saya kan pernah jadi pengamanan di presiden. Jadi kan saya tahu persis semua serba the best of the best, Michael. Iya. Bukan the best omong kosong, Michael. Iya. Nah, jadi saya yakin kalau Pak Terawan ini dipakai Tuhan, Michael, untuk menuntaskan corona di Indonesia. Dan saya berharap untuk dunia. Amin. Ya, itu doa kita semua. Iya, apalagi anak Tuhan, Michael ya. Ya itu, kita harus mendukung sesama anak Tuhan ya Pak ya. Dan itu pasti halal loh, Michael. Iya Pak. Nah, dari manusia ya Pak ya. Iya. Jadi pasti halal. Dan yang kedua, kan saya udah punya pengalaman dalam hidup saya, Michael. Iya. Waktu itu saya masih ingat, waktu itu Pak Edi Wibowo menjadi Danjen Kopassus. Iya. Nah, itu perintah langsung, Michael. Iya. Dan kalau perintah langsung itu kan langsung kita cek bentuk tim loh, Michael. Nggak sembarangan loh, Michael. Iya, Pak. Nah, disitulah semuanya bisa terbuka dan saya ngerti, oh baru saya berkata, izin jenderal, silahkan. Gitu. Wow. Karena kalau terjadi sesuatu dengan presiden kan, nah yang bagian screeningnya yang dimarahi Pak Edi Wibowo. Iya, Pak. Ya, betul lah, Michael. Betul, Pak Daud. Nah, jadi kalau Pak Terawan saya yakin lah. Karena apa? Sudah pernah di screening sebabnya. Luar biasa. Saya sendiri aja waktu jadi pengaman khusus, langsung di screening langsung sama Edi Wibowo loh, Michael. Oh, langsung Bapak juga pernah di screening ya? Iya, dites kemampuan semua, Michael. Kan yang untuk menjadi pengaman ke presiden, itu kan waktu itu diperintahkan Ibu Ani Yudhoyono, Michael. Ya. Itu harus punya kemampuan yang spesialis, Michael. Ya, bukan hanya sekedar asal bisa bicara, Michael. Ya. Pokoknya gini, Michael ya. Segala sesuatu kalau yang untuk presiden, itu pasti sudah terbukti, udah dicoba, diuji coba, sudah diuji berbagai macam hal, Michael. Ya. Dan kalau lulus, dan itu dekat sama presiden, dan bisa sama presiden, pasti
baik dari yang terbaik. Setuju nggak, Michael? Setuju, Pak. Nggak mungkin Nah, kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng. Kalau saya kan lumayan, Michael. Pernah Iya. menjadi pengaman kan hanya 10 tahun, Michael. Wah. Jadi Aduh, kan Pak Daud. saya kan tahu persis bagaimana menjadi pengaman itu, Michael. Ya, benar. Jadi sebelum ketemu beliau, Edi Wibowo perintahkan. Baru Pak Edi Wibowo ke Ibu Ani memberitahu. Jadi saya tahu persis, Michael. Prosedur-prosedur protapnya itu gimana gitu loh. Iya, Pak Daud. Saya yakin, Michael, yang menuntaskan ini ya untuk Indonesia, produk Indonesia. Ya, amin. Itu doa kita semua ya, Pak ya. Iya. Dan saya berharap nanti vaksin Nusantara bisa Januari tahun depan untuk supaya kita belajar normal. Amin. Amin. Mungkin itu Setuju, yang Michael? Setuju, amin. 10.000%. Saya di mobil dengan semangat ini, Michael. Waduh, jarang loh Pak Dautoni semangatnya kayak gini. Dahsyat ini berarti. Iya, semangat lah. Iya. Tenang aja, Michael. Gitu aja repot. Nah, Pak Daud ada yang tanya, apa kabarnya malaikat maut, Pak? Kan Malaikat udah. mautnya sudah balik, Michael. Tenang aja. Oke. Bentar. Pak Dautoni harus jelasin nih, karena banyak orang yang masih takut-takutan nih. Nah, gimana Pak? Malaikat mautnya balik atau masih ada atau gimana? Sudah balik. Iya. Udah, tenangannya sudah balik. Kan malaikat maut itu dari bulan Juni, Juli, Agustus, Michael. Iya, kita waktu itu buat videonya Juli, Pak. Iya, tapi saya dapat suara Tuhan itu Juni sebenarnya, Michael. Oh gitu, Waktu Pak. itu sama Pak Gilbert. Saya ngomong ke Pak Gilbert. Oh, sama Pak Gilbert juga, Pak? Pak Gilbert juga sudah tahu berarti ya? Iya, tapi saya takut nyampein aja, Michael. Iya. Tapi karena itu diperintah Tuhan, saya sampaikan sama Michael awal Juli itu, Michael. Iya, sebelum PPK. Itu awal-awal PPKM itu, Pak? Jadi sebenarnya Juni itu Pak Gilbert saksi hidupnya waktu saya mendapat petunjuk Tuhan itu, Michael. Iya, Pak. Jadi saya percaya ya, Michael, ya nanti vaksin Nusantara inilah yang menuntaskan semuanya, Michael. Ya, nggak ada malaikat maut lagi ya, Pak ya? Ya kan malaikat mautnya lihat anak Tuhan yang bikin kan langsung hormat juga, Michael. Wah, haleluya, luar biasa. Kan malaikat mautnya lihat, oh yang bikin anak Tuhan. Oh ya udah, kita tenang-tenang saja kan gitu, Michael. Nggak diganggu ya, Pak. Apalagi didukung sama Pak Dautoni, setannya takut, Pak. Malaikat mautnya. Kalau vaksin Nusantara udah saya cek, nggak ada setannya, Michael. Pak Dautoni sudah lihat sendiri vaksin Nusantaranya? Tenang saja. Wah, ini tenang nanti aja, saya kabarin. Ya. Banyak artinya ini tenangnya, Pak. Artinya rasanya kurang lebih udah ada pengalaman pasti Pak Daud ini. Iya, tapi nanti saya kabarin, Michael. Siap, Pak Daud, siap. Pokoknya gini, Michael. Iya. Itu pengalaman dari kakek saya itu di waktu wabah itu, Michael, yang menjadi patokan hidup saya. Wabah apa itu, Pak, waktu itu, Pak? Waktu itu sama kakek saya tidak dijelaskan, Michael. Ya. Tapi pada waktu perang itu pernah kejadian, Michael. Wow. Dan itu langsung semua yang ditusuk itu pakai jarum suntik itu, Michael, itu semua selamat, Michael. Tapi ada demam panas separuh lebih katanya. Separuh lebih itu demam panas. Ya. Tapi setelah 2 hari itu sembuh semua. Ya. Dan mereka lolos semua. Wow. Makanya saya cocok sekali dengan teorinya Pak Terawan, Michael. Iya, Pak Daud. Pokoknya jangan yang ini kelinci percobaan lah, Michael. Jangan mau lah. Siapa, Daud? Yang pasti-pasti aja. Setuju, Michael? Ya. Dalam nama Yesus, vaksin Nusantara sukses. Amin. Iya. Nah, Pak Daud, kita lanjut ke tanya jawab boleh ya, Pak?